Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau bedah ide-ide kunci dari buku Simon Sinek, The Infinite Game, yang Anda bagikan nih. Pernah kepikiran nggak sih kalau bisnis, atau karir, atau malah hidup kita ini kayak sebuah permainan? Nah, Sinek ini membedakannya jadi dua jenis. Iya, ada permainan terbatas sama permainan tak terbatas. Betul. Fokus kita sekarang ini ya buat ngerti kenapa sih penting banget geser cara pandang kita. Dari yang cuma mikir menang jangka pendek ke arah membangun sesuatu yang ya awet gitu. Tepat sekali. Buku ini tuh benar-benar nantang cara kita mikir soal kompetisi dan apa itu sukses. Beneran deh. Kita bakal gali lebih dalam nih konsep kayak pola pikir tak terbatas, lawan terbatas, terus kenapa punya just cause atau tujuan mulia itu penting banget, sama soal bangun tim yang saling percaya, ngelihat pesaing itu sebagai worthy rival, butuhnya existential flexibility, dan ya pastinya keberanian buat mimpin dengan cara ini. Oke, menarik semua tuh. Kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Bedanya apa sih permainan terbatas sama tak terbatas ini? Boleh. Sinek nggambarinnya gini, permainan terbatas itu aturannya jelas, pemainnya jelas, terus jelas kapan selesainya, ada pemenangnya. Kayak, ya sepak bola lah contoh gampangnya. Nah, iya. Tapi kalau bisnis, politik, atau hidup kita sehari-hari, Nah, itu dia. Itu masuknya permainan tak terbatas. Pemainnya bisa ganti-ganti, aturan main bisa berubah di tengah jalan, dan tujuannya bukan buat menang, tapi ya buat terus ada di permainan itu, bertahan lama. dan disinilah pola pikir kita jadi kunci banget. Pemain terbatas itu pikirannya gimana caranya ngalahin lawan. Obsesif gitu kadang. Sementara pemain tak terbatas, fokusnya lebih ke visi jangka panjang mereka sendiri. Gimana caranya biar terus tumbuh, terus relevan. Oh, kayak contohnya Sinek soal Microsoft sama Apple dulu itu ya? Nah, itu dia. Microsoft dulu kan fokus banget ngalahin Apple. Sementara Apple, ya mereka jalan aja sama misinya sendiri. Malah jadi lebih inovatif kan dalam jangka panjang. Jadi dalam permainan tak terbatas ini, kalau misalnya bangkrut atau merger gitu, itu bukan berarti kalah. Lebih kayak, ya udah milih keluar aja dari permainan. Mungkin karena kehabisan sumber daya, atau udah nggak ada kemauan lagi buat lanjut. Wah, ini bener-bener ngubah cara pandang soal sukses dan gagal ya. Terus kalau gitu, apa sih yang bikin satu organisasi atau individu itu bisa kuat, bisa terus bertahan di permainan tak terbatas ini? Kata Sinek kan soal just cause ya. Betul banget. Just cause atau ya kita sebut aja tujuan mulia, ini tuh visi spesifik tentang masa depan ideal yang mau kita bangun bareng-bareng. Dan visinya ini harus lebih gede dari sekedar produk atau cari untung doang. Kayak cerita ilmuwan di Leningrad itu ya, yang rela kelaparan demi jagain bank benih. Ekstrim tapi kuat banget. Mereka punya tujuan mulia yang jelas, ngelawan kelaparan global. Sinek juga ngasih 5 kriteria nih buat just cause yang bener. Harus demi sesuatu yang positif, optimis, harus inklusif, ngajak semua orang kontribusi, terus orientasinya melayani, manfaat utamanya buat orang lain, harus tangguh juga, bisa tahan banting hadapi perubahan, dan terakhir idealis. Gede, berani, mungkin gak akan pernah tercapai sepenuhnya, tapi jadi arah. Oke, jadi bukan cuma target kuartalan atau jadi nomor satu gitu ya. Ini kompas jangka panjangnya. Betul. Tapi kan punya tujuan mulia aja nggak cukup ya. Perlu orang-orangnya juga buat kejalanin. Nah, ini nyambung ke ide bangun tim yang saling percaya kan? Tepat sekali. Ini penting banget. Sinek ngasih contoh Navy SEALs. Ternyata ya, mereka itu lebih milih anggota tim yang tingkat kepercayaannya tinggi, meskipun mungkin kinerjanya biasa aja. Oh iya, bukan yang paling jago nembak atau paling kuat fisiknya. Bukan itu prioritas utamanya. Mereka lebih milih yang bisa dipercaya dibanding yang super hebat tapi nggak bisa diandelin atau malah toksik. Orang kayak gitu bisa ngerusak tim dari dalam, sehebat apapun dia secara individu. Jadi kepercayaan itu fondasinya ya, biar orang merasa aman gitu di tim. Persis, kepercayaan itu ngebangun yang namanya keamanan psikologis. Jadi anggota tim tuh ngerasa aman buat ya ngakuin kesalahan, minta bantuan, nunjukin sisi lemahnya. Nggak takut dihakimi atau disalahin. Masuk akal sih. Kalau udah nyaman gitu kan jadi lebih enak buat kerja bareng ya. Banget. Lingkungan kayak gitu justru yang bikin kolaborasi sama inovasi beneran bisa tumbuh. Ada studi kasus tuh di rig minyak Shell Ursa. Pas mereka fokus bangun lingkungan kerja yang aman secara psikologis, tingkat kecelakaan malah turun drastis dan kinerjanya justru naik. Oke. Jadi internal tim harus kuat nih karena ada trust. Nah, terus gimana sama pihak luar? Kompetitor misalnya.
Kan biasanya kita ngelihat mereka kayak musuh yang harus dikalahin gitu. Nah, ini lagi nih pergeseran cara pandang yang menarik dari Sinek. Dia ngenalin konsep worthy rival. Rival yang sepadan lah kalau diartiin. Jadi alih-alih pengen ngancurin mereka, kita malah bisa belajar dari mereka. Rival yang sepadan itu justru bisa nunjukin kelemahan kita di mana, dan akhirnya malah dorong kita buat jadi lebih baik lagi. Oh, kayak waktu Apple nyambut IBM masuk pasar PC itu ya? Pakai iklan, "Welcome IBM, seriously." Nah, itu contoh klasik dan bagus banget. Itu nunjukin pola pikir tak terbatasnya Apple. Mereka nggak cuma lihat IBM sebagai ancaman, tapi sebagai pembanding yang malah memperjelas just cause mereka sendiri. Kan jadi kelihatan bedanya, fokus Apple ke individu lawan IBM yang lebih ke korporasi besar. Jadi rival itu bisa bantu kita tetap fokus ke visi jangka panjang dan perbaikan diri ya, bukan cuma angka-angka jangka pendek. Iya, betul. Mereka bisa jadi semacam cermin juga. Oke, nah biar bisa terus main dan adaptasi sama perubahan, kayaknya butuh kelenturan juga ya. Sinek nyebutnya existential flexibility. Apaan tuh? Iya, fleksibilitas eksistensial. Ini semacam kapasitas atau keberanian buat melakukan perubahan strategi yang benar-benar fundamental demi ngejar just cause tadi. Bahkan kalaupun perubahan itu artinya harus ngorbanin model bisnis yang lagi sukses banget saat ini. Wah, itu berat sih kayaknya. Ada contohnya? Ada, Walt Disney misalnya. Dia kan nekat banget bangun Disneyland. Padahal waktu itu studio animasinya lagi jaya-jayanya. Dia mempertaruhkan segalanya demi visi yang lebih besar. Sebaliknya, coba lihat Kodak. Mereka kan sebenarnya yang nemuin teknologi kamera digital pertama kali. Tapi mereka gagal beradaptasi. Oh iya iya, ironis banget ya. Banget. Mereka terlalu kaku, terlalu terpaku sama permainan terbatasnya mereka, yaitu jualan film gulung. Mereka lupa sama just cause awal pendirinya, George Eastman, yaitu bikin fotografi jadi gampang buat semua orang. Nah, kurangnya fleksibilitas eksistensial ini yang bikin mereka akhirnya ya gitu deh. Jadi fleksibilitas buat berubah secara radikal itu krusial banget ya buat bertahan di permainan tak terbatas? Krusial. Ini semua kedengarannya bagus ya, ideal banget. Tapi pasti nggak gampang ngejalaninnya di dunia nyata. Banyak tekanan kan, apalagi buat hasil cepat. Ini pasti butuh keberanian luar biasa dari pemimpinnya ya. Tentu saja. Itu poin terakhir dari Sinek. The courage to lead, keberanian untuk memimpin. Maksudnya, ya berani buat memprioritaskan orang di atas angka-angka laporan keuangan, berani buat nolak tekanan pasar jangka pendek demi ngejar visi jangka panjang, berani buat ngambil keputusan sulit yang mungkin nggak populer, tapi sejalan sama just cause. Kayak keputusan CVS di Amerika yang berhenti jualan rokok itu ya. Padahal kan untungnya gede dari situ. Nah, contoh bagus lagi, mereka kan perusahaan kesehatan, just cost-nya yang ningkatin kesehatan masyarakat. Jualan rokok jelas nggak sih jalan dong. Meskipun waktu itu diprediksi bakal rugi miliaran dolar, dikritik habis-habisan sama Wall Street, mereka tetap jalan. Itu bukti keberanian memimpin yang didasari just cause. Pemimpin dengan pola pikir tak terbatas itu ngerti kalau tanggung jawab mereka lebih dari sekedar profit kuartalan. Mereka jadi penjaga visi jangka panjang dan pembangun budaya yang kuat ya. Tepat. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, intinya adalah perubahan cara pandang yang fundamental ya. Dari yang tadinya cuma mikir gimana caranya menang sekarang, jadi fokus gimana caranya bangun sesuatu yang punya makna, yang tangguh, dan bisa bertahan lama. Ini semua tentang punya tujuan mulia, bangun tim yang solid karena saling percaya, belajar dari rival, berani buat berubah secara mendasar kalau perlu, dan ya itu tadi, mimpin dengan berani. Memang nggak gampang sih mainin permainan tak terbatas ini. Tekanannya banyak, godaannya banyak buat main aman, main jangka pendek. Tapi ya itu, seperti yang Sinek jabarkan di bukunya, imbalan jangka panjangnya tuh luar biasa. Inovasi yang terus-menerus, loyalitas tim dan pelanggan yang kuat, ketahanan organisasi ngadepin badai, dan yang nggak kalah penting, kepuasan batin yang lebih dalam. Itu semua sepadan sih menurut saya. Setuju, setuju. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda yang lagi dengerin bawa pulang. Kira-kira langkah kecil apa ya yang bisa Anda mulai terapkan hari ini buat mulai ngadopsi pola pikir tak terbatas ini? Entah itu di pekerjaan Anda, atau mungkin di aspek kehidupan yang lain. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.